Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas praktikum akuntansi keuangan. Oke teman-teman, hari ini pertemuan kita yang ketiga. Saya akan review kembali untuk akuntansi kas pada PT La Rosa. Nah, di sini kemarin kita sudah mengerjakan ya sebetulnya ya. Oke, kita review dulu untuk inspeksi uang tunai pada cashbox. Nah, jadi ini adalah pada saat melakukan pemeriksaan cashbox kasir tanggal 28 Desember 2010. Nah, ditemukan berbagai informasi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah uang tunai berupa uang logam dan uang kertas senilai Rp4.100.500. Kemudian ada materai senilai Rp600.000. Ada cek dari Bank Andromeda tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp3.450.000 dan ada cek dari Bank Mandala tertanggal 5 Januari 2011 senilai Rp5 juta. Kemudian ada sertifikat deposito Bank BCA berjangka 3 bulan atas nama PT La Rosa yang jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2011. Untuk nominal deposito sebesar Rp100 juta. Kemudian ada sertifikat bukti kepemilikan tanah atas nama PT La Rosa. Sehingga jumlah untuk cashbox-nya sebesar Rp113.150.500. Selanjutnya teman-teman bisa simak lagi ya di buku studi kasus 1 halaman 2. Dijelaskan bahwa berdasarkan penjelasan kasir diketahui uang tunai yang ini ya Rp4.100.500 ini yang saya beri warna merah ternyata termasuk di dalamnya ada uang yang berasal dari pelunasan piutang atau pembayaran piutang dari seorang pelanggan atau customer senilai Rp3.150.000 yang diterima tanggal 27 Desember menjelang perusahaan tutup. Sehingga nanti untuk uang tunainya harus kita kurangkan ya. Jadi yang Rp4.100.000 ini dikurangkan dengan pelunasan dari pelanggan sebesar Rp3.150.000. Oke, itu catatan pertama untuk perhitungan kas kecil. Selanjutnya, di sini ada pengusutan dan pengisian kembali kas kecil. Pada saat memeriksa berbagai bukti pengeluaran kas kecil pada tanggal 5 Januari 2011, sebelum dilakukan pengisian kembali kas kecil, diperoleh beberapa bukti. Nah, ini adalah bukti transaksi pengeluaran untuk tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4. Oke. Teman-teman bisa simak juga ya di buku kasus 1 halaman 2. Di sini ada berbagai transaksi, contohnya ada pembelian kertas, pembelian alat tulis, kemudian di sini ada reparasi mobil, pembelian bensin, ada gaji karyawan, dan lain sebagainya. Dan sudah ada nominal. Oke, sekarang kita mulai untuk yang pertama ya. Ini adalah formulir perhitungan kas kecil. Teman-teman bisa mulai mengerjakan di buku kertas kerja yang berwarna hijau. Nah, dilihat di situ sudah ada halamannya ya. Nanti dikerjakan halaman 2, formulir perhitungan kas kecil. Kita mulai ya, untuk jumlah kas kecil yang dibentuk. Nah, masih ingat ya, kas kecil yang dibentuk oleh perusahaan itu menggunakan sistem dana tetap atau impres sistem, di mana kas kecil itu dibentuk sebesar Rp3 juta dan akan diisi kembali setiap tanggal 5 dan tanggal 20. Sehingga di sini nanti jumlah kas kecil yang dibentuk adalah 3 juta. Oke. Selanjutnya untuk uang tunai yang ada tanggal 28 Desember 2010. Nah, ini tadi uang tunainya ada Rp4.100.500 dikurangi dengan piutangnya ya, Rp3.150. Oke. Lanjut, akan kita kurangkan dengan pengeluaran tanggal 30. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di sini ya. Sudah saya beri warna biru, pengeluaran tanggal 30 itu ada langganan koran dan majalah, kemudian kwitansi pembayaran telepon dan internet. Oke, akan saya copy saja. Oke. Selanjutnya itu adalah uang tunai tanggal 31 Desember 2010.
Diperoleh dari mana? Dari uang tunai tanggal 28 dikurangi dengan pengeluaran tanggal 30. Oke, sudah. Kita lanjut dengan transaksi pengeluaran. Oke, dilihat dari bukti-bukti pengeluaran tadi ya, yang ada di data sini. Nih. Nah, ini bukti pengeluaran akan kita catat semuanya ya, dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30. Oke, saya langsung copy saja. Untuk nota pembelian kertas, alat tulis, reparasi mobil, dan lain sebagainya, sampai dengan yang terakhir tanggal 30. Oke, kita total dulu aja ya untuk bukti pengeluaran. Jadi bisa di sum aja dari pembelian kertas sampai dengan pembayaran telepon dan internet. Oke, sudah. Lanjut untuk jumlah uang tunai dan bukti pengeluaran. Ini nanti uang tunai tanggal 31 Desember, saya beri warna kuning, ditambahkan dengan total bukti pengeluaran. Ini ya, 677 ditambah dengan 2278. Oke, selanjutnya kita akan menghitung apakah ada selisih kas, itu diperoleh dari mana? Dari jumlah kas kecil yang dibentuk, yang 3 juta tadi, ini dikurangkan dengan uang tunai dan bukti pengeluaran. Oke. Ya. Sehingga di sini ternyata ada selisih kas sebesar Rp43.700. Sesuai dengan informasi di perusahaan, kalau terjadi selisih tidak melampaui 2% atau tidak lebih dari 2% dari dana kas kecil, maka selisih tersebut itu masih dianggap wajar dan bisa langsung dibebankan ke dalam akun selisih kas tanpa perlu melakukan pengusutan lebih lanjut. Tapi kalau ternyata selisihnya itu lebih dari 2%, maka harus lakukan penyusutan. Sebagai seorang accounting, harus mencari ini selisihnya pada pengeluaran yang apa gitu. Sehingga nanti kita tahu siapa sih yang harus bertanggung jawab atas selisih tersebut gitu. Nah, di sini selisih kasnya 43.700, artinya dia di bawah 2% ya. Kalau 2% dari 3 juta kan 60.000. Saya berikan catatan di sini. Sehingga itu masih dikatakan wajar. Oke, sudah selesai. Lanjut, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, karena tadi ada selisih kas, otomatis harus ada yang dibuat jurnal penyesuaiannya ya. Oke, kita mulai untuk pembuatan jurnal penyesuaian. Akun-akunnya itu sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi akun yang digunakan itu sudah ditentukan oleh perusahaan. Teman-teman bisa lihat pada buku kasus 1 halaman 6. Oke, di sini saya sudah foto juga. Nah, ini ya. Untuk akun itu sudah ditentukan. Contohnya ada akun kas kecil, kas Bank Nasional, Bank Sumatera, Piutang Dagang. Kemudian ada beban alat tulis kantor, beban reparasi dan pemeliharaan kendaraan, beban bahan bakar, beban reparasi, dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman nanti kalau akan membuat jurnal, itu harus menggunakan akun yang ada di sini. Gitu. Kita lihat ya, contohnya di sini ada transaksi pembelian kertas. Pembelian kertas itu masuknya apa? Ke alat tulis kantor. Sehingga nanti jurnalnya ini adalah jurnal beban alat tulis kantor atau ATK. Itu juga sama ya. Reparasi mobil maksudnya kemana? Reparasi dan pemeliharaan kendaraan dan lain sebagainya. Nanti dilanjutkan aja di jurnal penyesuaian. Oke, nah sekarang teman-teman lanjutkan dulu untuk dikerjakan formulir perhitungan kas kecil, kemudian di jurnal penyesuaian. Terima kasih.